Ini Lucky Game 9999 in 1. Warnanya neon, tombolnya warna kuning, dan desainnya sebold ini. Tapi entah kenapa dulu ini jadi rebutan kakak abang kita. Hari ini aku coba mainan ini untuk pertama kalinya, dan aku mau tahu apakah mainan ini se-worth it itu atau enggak. Di bagian atas ada tulisan Super dan layar aslinya. Yang menarik, layarnya dikelilingi border motif blok-blok Tetris dan detail kecil yang lucu. Untuk kontrolnya ada di pad cross di sisi kiri buat gerakin blok dan satu blok attack besar di kanan buat rotate. Di atasnya ada 4 tombol kecil on, off, up, sound, sama reset. Di badan bawah ada tulisan Lucky Game 999 in 1 dengan ilustrasi karakter kecil. Dan untuk daya pakai 2 baterai 2A. Lalu di bagian atas ada speakernya, walaupun ini kecil tapi suaranya sangat besar. Kita nyalain. Itulah bunyi hasil mainan ini. Dan muncul 9999 in 1. Untuk permainannya ada 26, dari abjad A sampai dengan Z. Dan rata-rata permainan yang ada itu sama, tapi variasinya agak berbeda. Ketika tombol padnya dipencet waktu menu pilihan game, itu akan mengubah levelnya dan speed permainannya. Dan juga ada pilihan variasi gamenya dari angka 1 sampai dengan 99. Nah, untuk permainan yang pertama itu ada semacam game yang mobil tank saling menembak. Kita bisa mencoba 3 kali gagal sampai game over. Di sini ada juga permainan yang menembak, tapi harus memantulkan bola dulu. Di sini juga ada permainan yang menembak, jadi dari bawah itu menembak blok-blok yang di atas. Lalu ada juga mobil balap yang melewati tentangan. Jika suaranya terlalu mengganggu, kita bisa pencet sound dan suaranya akan hilang. Ada juga game Snake yang sering kita lihat di HP Nokia dulu. Jadi ular akan bertambah panjang dan skor bertambah ketika dia memakan blok. Ada juga dia game yang tap cepat untuk menghindari rintangan agar sampai ke atas. Dan ini ikonik dari permainan ini, yaitu Tetris. Jadi di game ini balok-balok dengan berbagai bentuk jatuh dari atas layar. Dan kita menggeser dan memutar balok itu supaya membentuk garis penuh secara horizontal dan menambah poin. Dari huruf L sampai dengan Z, game Tetris ini sama, tapi variasinya berbeda. Ada yang pakai waktu, ada yang setiap bloknya turun dari atas, lantainya itu bergeser. Oke, setelah aku coba mainan ini sendiri, ini penilaian jujur aku. Ada satu hal yang baru aku sadar setelah main mainan ini. Jadi, ketika kita main mainan ini, itu tidak ada notifikasi, tidak ada iklan, ataupun konten-konten yang tiba-tiba muncul di mainan ini. Jadi, ketika kita main mainan ini, kita itu cuman fokus untuk memainkan permainan yang ada di mainan ini. Nah, untuk kekurangan mainan ini, jadi mainan ini tidak ada backlight. Jadi ketika kita sedang bermain permainan yang ada di mainan ini di ruangan atau tempat yang kayaknya itu agak redup,
itu bakalan sulit ketika kita melihat layarnya. Dan juga layar daripada mainan ini itu sangat kecil, jadi ketika kita bermain berlama-lama itu agak sedikit lelah. Dan juga permainan yang ada di mainan ini itu mayoritas variasinya sama. Dan material untuk mainan ini itu plastik, jadi ada kesan kopongnya. Dan untuk kelebihan permainan ini, yang pertama harganya itu sangat terjangkau. Desain warnanya yang colok dan unik, portable dan muat di saku, bisa dibawa kemana-mana, nggak perlu internet, suara speakernya yang sangat keras, dan mainan ini cocok untuk kado nih. Kalau kalian beli ini berharap grafisnya yang keren dan fiturnya yang lengkap, ini bukan satu hal yang ditawarkan. Tapi kalau tujuannya itu untuk bernostalgia atau ngasih kado unik atau sekadar penasaran seperti aku, ini worth it banget untuk harga segini. Untuk nilai keseluruhannya aku kasih 8/10. Kalau kalian penasaran mau cobain mainan ini, kalian bisa cek di Shopee dan ketik dengan kata kunci Gamebot Tetris ataupun Gamebricks ataupun Lucky 9999 in one. Pasti kalian ketemu. Sekian review mainan jadul ini, sampai jumpa di video review berikutnya. Bye bye.